Terima kasih Bu Yanti sudah mengunggah perangkat pembelajarannya di aplikasi sekolah ya. Ibu, kalau saya lihat di sini, Ibu nanti perangkat pembelajarannya itu tentang topik hak asasi manusia. Betul. Di topik hak asasi manusia ini nanti ada di kelas 10 Ibu ya. Di kelas 10. Dengan tujuan pembelajarannya adalah memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke Ibu, kita kan sudah belajar pembelajaran mendalam ya Ibu ya. Tolong di sini Ibu jelaskan nanti pada pengalaman belajarnya anak-anak ketika belajar tentang topik hak-hak asasi manusia. Ya, di sini nanti anak-anak itu kan saya menerapkan problem based learning ya. Jadi pada saat awal itu anak-anak sudah mempelajari tentang hak asasi manusia mulai dari konsep pengertiannya, macam-macamnya. Kemudian nanti mereka akan mendapatkan tugas menggali kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dari kasus itu nanti mereka akan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu. Bagaimana di dalam kasus itu nilai-nilai apa saja yang sudah dilanggar, kemudian bagaimana solusinya. Ini sudah mulai masuk pada aplikasinya, aplikasikan gitu. Ibu, tentunya setiap tujuan pembelajaran kita kan harus terukur ya Bu ya. Bagaimana Ibu mengukurnya? Kalau pada proses kognitifnya nanti dari hasil diskusi anak-anak. Kemudian kalau dari afektifnya itu saya lihat nanti dari observasi bagaimana mereka dalam bekerja sama di dalam diskusi kelompok dan diskusi kelas. Kemudian pada nilai afektif juga ini termasuk aplikasi juga ini Bu. Kalau dia itu tentang sikapnya di dalam berdiskusi. Nah, untuk di keterampilannya itu nanti saya mengembangkan fokusnya itu di bagaimana kemampuan anak-anak ini bisa berkembang di aspek komunikasinya. Ibu, tentunya kan di sini catatan saya banyak sekali Ibu ya, dengan model PBL, kemudian nanti ada kegiatan diskusi, ada observasi, tentunya melekat di dalamnya ada aktif dan nanti ada kognitif. Itu menurut itu saya juga ini mengintegrasikan nanti dengan teknologi. Jadi anak-anak ini presentasinya menggunakan bisa PPT atau mungkin anak-anak bisa membuat infografis untuk penyampaian dari hasil diskusi kelompoknya. Kemudian nanti ada satu anak di setiap kelompok itu yang mendokumentasikan proses diskusi itu. Jadi nanti bisa mereka membuat video untuk laporannya. Biar lebih fokus nanti pengamatan kita pada pelaksanaan, Ibu fokuskan pada bagian mana, pada area mana nanti saya fokus mengamati. Ada 3 hal itu yang akan saya observasi dan saya amati, termasuk akan saya ukur, yaitu pada proses berjalannya diskusi, fokusnya pada keterampilan mereka untuk berkomunikasi, perkembangan tidaknya, kemudian pada ranah sikapnya, bagaimana mereka mampu untuk bekerja sama di dalam mengerjakan tugas dan dalam berdiskusi. Untuk kognitifnya nanti itu ada dari materi yang mereka sampaikan dan hasil diskusi, termasuk nanti ada pencapaian posisi Ibu di saat ini untuk area yang Ibu kembangkan. Kalau boleh tahu dari rentan 1 sampai 10 ada posisi berapa? Kayaknya dari ini kalau anak akuntansi itu sudah di rentang 78. Jadi sebagian kecil sudah 9-10. Nah ini nanti target saya bisa ke 8 sampai 10. 8 sampai 10. Menarik sekali Ibu tentang pembelajarannya Ibu nanti di tentang hak asasi manusia. Kita tunggu Ibu ya minggu depan Ibu ya pelaksanaannya. Jangan lupa ya Bu, nanti yang saya di hari Rabu. Oke, dari Rabu jam ke 45. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Nono, terima kasih. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Bu Nono. Oke, senang sekali saya tadi melihat anak-anak di pembelajaran sangat aktif. Kita semua bisa bekerja sama, kolaborasi, dan hampir semua anak itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yanti, bagaimana perasaannya Yanti hari ini?
Ya, saya sangat senang setelah pembelajaran tadi Bu. Anak-anak mampu untuk mengembangkan berkomunikasi, di dalam berkolaborasinya juga anak-anak sudah berkembang dan pengetahuan konsep tentang hak asasi manusia itu juga terterapkan dalam proses pembelajaran tadi. Oke Bu Yanti, dari proses pembelajaran Bu Yanti tadi, menurut Bu Yanti hal-hal yang sudah baik yang sudah dilakukan Bu Yanti ketika di pembelajaran seperti apa? Yang sudah baik yang tadi sudah terlaksana ya Bu, itu anak-anak sudah berkolaborasinya lebih baik Bu Nunu daripada yang waktu minggu kemarin. Diskusi pertama itu dengan diskusi sekarang itu sudah ada perkembangan, termasuk di dalam cara mereka berkomunikasi. Nah, ini sudah lebih baik daripada yang minggu kemarin juga Bu Nunu. Ini berarti termasuk konsep teori tentang hak asasi manusia ini juga sudah mampu mereka pahami dan terimplementasikan juga. Apakah ada hal-hal yang menurut Bu Yanti bisa Bu Yanti lebih optimal? Di dalam diskusi tadi Bu Nunu itu masih ada anak yang jalan di belakang mengganggu temannya itu Bu Nunu. Nah, ini kayaknya bisa menjadi fokus untuk pembenahan di pembelajaran mendatang. Menurut Bu Yanti, anak yang tadi di belakang proses seperti itu mengapa? Mungkin gaya belajarnya itu kan anak itu kinestetik. Nah, dengan metode pembelajaran problem based learning tadi itu sepertinya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya dia. Iya benar. Saya kira itu. Nah, dari model pembelajaran based learning tadi, nanti next ke depan supaya anak tadi biar-biar di belakang itu mereka lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Ada ide yang apa yang akan dilakukan? Ya, baik Bu Nunu. Saya kira untuk namanya anak itu untuk minggu depan itu saya mau terapkan project based learning saja Bu. Jadi nanti anak-anak itu ada project membuat role playing Bu Nunu. Jadi mulai dari membuat skenario drama pendek gitu tentang hak asasi manusia, kemudian mereka melakukan adegan yang ada di skenario itu, kemudian juga membuat proyek video sehingga hasil proyek nanti berupa video dari tema hak asasi manusia itu. Saya kira kalau dengan role playing dan pembuatan video itu mungkin anak-anak yang kinestetik ini akan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Oke, sangat menarik Bu Yanti ya. Sehingga dari kegiatan itu setiap anak punya peran, maka mereka yang kinestetik, kemudian visual dan seterusnya bisa bekerja sama aktif dalam mengajar. Iya, betul itu yang saya harapkan. Boleh saya izin menyampaikan hasil observasi saya Ibu? Baik, Dari hasil observasi saya Ibu ya, aspek tadi yang dikembangkan Ibu adalah tentang afektif sikapnya anak-anak dalam bekerja sama. Mereka sudah bekerja sama dengan baik, mereka sudah berpartisipasi aktif. Kemudian kalau dari segi keterampilan tentunya komunikasi mereka, terus mereka bekerja dalam tim itu juga sudah baik. Kemudian kalau dari segi kognitifnya itu tadi dari asesmen yang diberikan oleh Bu Yanti, sudah tampakkah hasilnya mereka lebih bagus atau sudah memenuhi tujuan pembelajaran di indikatornya Bu Yanti? Sudah lebih bagus Bu Nunu ini ya. Dari
grade yang kemarin kita tetapkan ya Bu Yanti ya, yang dari 7 ke 8, 7-8 rentangnya, apakah sekarang posisinya masih di 7-8 atau sudah peningkatan? Sudah ada peningkatan yang hingga ke 8-9 ya. Ketiga-tiganya aspek ya Bu ya. Betul Bu. Oke, terima kasih Ibu. Nanti kita tunggu kembali proses pengembangannya Ibu, dan untuk terutama yang kegiatan role play dalam pengembangan Ibu nanti, apa yang akan Ibu lakukan sebagai kegiatan pengembangan diri Ibu sehingga mereka yang kinestetik itu lebih mendapat perhatian dari Ibu? Ya Bu Nun, nanti saya akan mencari inspirasi dari praktik baik dari teman-teman yang pernah melakukan itu Bu Nun. Nanti melalui MGMP saya akan belajar ke teman-teman bagaimana untuk menerapkan pembelajaran project based learning dengan menggunakan role playing dan pembuatan video drama pendek itu Bu Nun. Saya tunggu Ibu ya hasil karya video pendeknya anak-anak, nanti bisa dimasukkan di aplikasi kita ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, sudah cukup, sangat banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Terima kasih Ibu. Baik Bu Nun, terima kasih kembali.